Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Luki Hermanto, channel yang membahas seputar wedding fotografi dan tutorial fotografi. Dalam video kali ini saya ingin share bagaimana caranya kalibrasi dari kamera Canon agar fokus bisa lebih akurat. Seperti apa caranya? Yuk simak video berikut sampai selesai. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe karena di channel ini kita akan bikin video-video yang bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, matur nuwun. Jadi saya mempunyai masalah terhadap lensa STM ini yang beberapa waktu yang lalu itu saya rasa fokusnya sudah dapat, namun akhir-akhir ini kayaknya lensa ini agak perlu untuk dikalibrasi agar fokusnya bisa sesuai dengan apa yang inginkan. Mungkin bagi teman-teman yang mengalami permasalahan sering miss fokus ataupun ketika kita motret di open wide itu terjadi foto yang larinya ke belakang atau fokusnya lari ke depan. Jadi simak video berikut karena saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk mengkalibrasi agar fokus bisa lebih akurat. Namun sebelum itu saya ingin share bahwasanya permasalahan dari fokus atau larinya fokus ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu dari lensa, jadi lensanya memang bermasalah. Kemudian dari kamera, ya siapa tahu kameranya ini sedang bermasalah dengan fokusnya atau dengan sistem autofokusnya. Dan yang ketiga adalah permasalahan dari kamera dan lensanya, jadi dua-duanya mengalami masalah. Untuk memperbaikinya atau untuk mengkalibrasinya itu bisa dilakukan oleh tukang servis atau bisa kita lakukan sendiri. Namun tidak semua kamera bisa kita setting atau kita bisa perbaiki dari fokusnya. Jadi ada beberapa kamera yang tidak disupport menu AF micro adjustment ini, jadi tidak bisa untuk kalibrasi yang nantinya akan saya share. Jadi bagi teman-teman yang masih menggunakan kamera-kamera entry level, misal kamera Canon 600D, 700D ataupun seri penerusnya, kemudian 60D itu masih juga belum ada menu micro adjustment, jadi tidak bisa dikalibrasi secara manual. Jadi kalau teman-teman mengalami masalah tersebut bisa langsung taruh di tempat servis untuk mengkalibrasinya. Namun ada beberapa kamera yang bisa, contohnya yaitu mulai dari EOS 70D dan generasi penerusnya itu sudah ada menu micro adjustment. Kemudian 5D Mark II dan generasi penerusnya itu juga ada micro adjustment, dan 6D ini pastinya juga sudah ada, dan generasi penerusnya juga bisa kita laksanakan kalibrasi secara manual. Jadi sebelum kita memulai, yang pasti kita harus tahu dulu permasalahan fokus yang tidak sesuai dengan apa yang kita tetapkan itu bisa disebut dengan focus shifting. Focus shifting ini meliputi back focus, itu fokus larinya ke background atau ke belakang dari titik fokus yang kita tetapkan, sedangkan front focus itu titik fokus yang kita tetapkan itu malah mendekat ke arah kita, jadi arahnya ke depan dari fokus yang kita tetapkan. Back focus dan front focus itu kita harus pahami dulu karena nantinya akan mempermudah kita untuk melakukan proses micro adjustment pada kamera, khususnya kamera Canon. Mungkin di kamera Nikon itu ada istilahnya AF focus tune atau apalah, jadi sistemnya hampir sama. Jadi ketika fokus yang kita tuju itu lari ke belakang atau lari ke background, maka kita harus mengset di kamera itu kita harus majukan. Jadi pada prinsipnya ketika fokusnya maju ke depan, jadi kita mundurkan fokusnya. Namun ketika fokusnya lari ke belakang, ya kita majukan. Itu prinsip kerjanya. Jadi teman-teman harus paham dulu prinsip kerjanya ketika kita melakukan proses kalibrasi. Jadi ketika fokusnya lari ke belakang, maka kita harus tarik ke depan. Namun jika fokusnya lari ke depan, maka kita harus mundurkan titik fokusnya. Segampang itu dan semudah itu. Jadi nggak perlu ruwet-ruwet. Kalau fokusnya ke belakang tinggal majukan saja, kalau fokusnya ke depan tinggal dimundurkan saja. Sesimpel itu toh. Oke, selanjutnya kita akan mencoba praktek pada kamera EOS 6D dan lensa 50mm STM. Sebelum itu kita harus tahu dulu titik fokus itu membentuk sebuah garis lurus.
Misalkan ini kita fokusnya di sini, jadi titik fokusnya itu bakalan, atau ruang tajamnya atau depth of field-nya itu akan membentuk garisnya lurus seperti ini ya. Jadi itu yang harus kita pahami dulu. Jadi ketika kita tahu ruang tajamnya akan membentuk garis ini, nanti kita bisa menentukan tinggal dimajukan atau dimundurkan. Oke, kita masuk ke peragaan. Jadi di sini saya akan memperagakan bukan seperti yang pada umumnya. Ketika pada umumnya itu menggunakan sebuah alat ukur, namun di sini saya akan mencontohkan menggunakan feeling, menggunakan kejelian mata kita. Karena beberapa permasalahan yang sering saya alami itu ketika di lapangan, kok foto saya ini larinya ke belakang, masa saya harus nunggu selesai pemotretan baru melakukan kalibrasi. Jadi ini saya lakukan bener-bener sesuai kondisi di lapangan. Jadi saya coba, jadi saya zoom, kemudian fokusnya lari kemana, tinggal dimajukan atau dimundurkan fokusnya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Sebisa mungkin kita gunakan pengaturan AV, tapi bagi teman-teman yang belum memahami aperture priority atau AV ini bisa menggunakan manual. Namun bagi teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan AV, itu lebih enak menggunakan AV. Jadi kita set di aperture priority atau AV atau A, kemudian kita buka di diafragma terlebar. Kalau lensa Canon 50 STM ini dibukaan 1,8, jadi kita akan set di 1,8. Sedangkan ISO-nya kita buat auto aja, jadi biar kamera yang mengatur ruang tajam, kita yang nentuin. Oke, kita akan coba. Sebelum kita coba untuk kalibrasi, jadi kita akan masuk ke menu dulu. Jadi menunya itu yaitu kita masuk ke menu, kemudian kita masuk ke custom function, kita masuk ke autofocus, kemudian kita cari AF micro adjustment. Jadi di situ ada 0 itu disable, kemudian 1 itu all by same amount. Jadi ketika yang menjadi permasalahan fokus yang shifting itu karena kamera, itu kita bisa gunakan all by same amount, itu jika dari kamera. Namun jika itu dari lensa, jadi lebih enaknya sih kita suspeknya atau kita bikin tersangkanya itu adalah lensanya. Jadi nantinya kita akan adjust by lens, sehingga ketika kita mengganti lensa, hanya di lensa itu saja yang akan mengalami kalibrasi, namun tidak berpengaruh terhadap lensa yang lainnya. Namun ketika kita menggunakan lensa STM, kemudian kita meminjam lensa STM, katakanlah katakanlah ketika kita kelupaan membawa lensa 50mm STM, kemudian kita pinjam 50mm STM kepada teman, itu pasti akan terpengaruh oleh kalibrasi kita, sehingga kita harus mengenolkan kembali atau mereset kembali kalibrasi kita. Kalau tidak, maka fokus akan lari sesuai dengan kalibrasi atau pengaturan kita. Oke, itu adjust by lens. Jadi yang paling aman itu adalah adjust by lens, karena lensanya pasti adalah lensa yang kita miliki. Namun ketika itu lensanya lensa pinjem, lebih baik selesai kalibrasi kita kembalikan ke angka 0 kembali. Oke, kita akan mencoba adjust by lens. Ini sudah saya set ke angka 0 semua. Kita akan coba fokusnya bakalan lari kemana. Secara teori sudut untuk pemotretannya sih harus 45 derajat. Namun ketika kita di lokasi, kan tidak selamanya kita akan memotret 45 derajat. Jadi kita coba jepret, nanti fokusnya lari kemana kita atur, coba lagi. Jadi intinya coba dan coba, trial dan error, seperti itu. Yuk mari kita coba. Jadi di sini saya akan mencoba untuk mencari titik fokusnya, menaruh titik fokusnya di tulisan ikon. Kondisi dari kamera dan lensa saya ini fokusnya lari ke belakang atau back focus. Kalau dilihat dari foto ini
larinya ke arah karet gelang dari lensa. Hal yang perlu kita lakukan yaitu kita masuk ke menu yang tadi, yaitu custom function, kemudian micro adjustment. Ini untuk kamera yang berbeda, silahkan teman-teman cari sendiri ya. Namun tidak semua menu ini ada di setiap kamera. Kalau teman-teman yang menggunakan Canon 5D Mark II ke atas, kemudian 6D ke atas, lalu 70D ke atas, itu masih bisa menemukan menu ini. Jadi menunya masuk ke custom function, kemudian masuk ke autofocus, kemudian adjust by lens. Di sini ada EF lens. Ini adalah lensa yang kebaca. Nanti tergantung dari lensa teman-teman, karena lensa yang saya gunakan adalah 50 f1,8 STM, jadi akan muncul ini. Kemudian kita change-nya ini kita tekan tombol key. Itu ada gambar gunung dan gambar kamera. Foto yang saya tadi coba jepret itu adalah mengarah ke gunung, jadi arahnya ke back focus. Jadi langkah yang harus saya lakukan atau kita lakukan adalah kita memajukan dari fokus tersebut. Jadi kita geser saja menuju karena ya kita coba 10 dulu. Kita coba, ya dicoba saja seberapa angkanya, dicoba-coba saja. Jadi titik fokusnya tinggal kita mau geser kemana. Nah, itu dicoba saja. Kalau memang sudah menemukan yang pas, disitulah kita akan gunakan terus. Oke, kita coba di -10. Apakah tetap atau bisa memajukan dari titik fokusnya. Oke, saya fokuskan ke tulisan Nikon. Jadi setelah kita foto dan kita zoom perbesaran mentok, fokusnya tetap lari ke karet gelang. Ya, ada perubahan sedikit sehingga kita masuk lagi ke autofocus, kemudian kita adjust by lens, kemudian klik key change, kemudian kita geser ke, karena kayaknya 10 tadi perubahannya sangat tipis, kita langsung mentokan di -20. Jadi -20 ini adalah ukuran yang paling maksimal. Apakah bisa memperbaiki atau tidak? Kalau memang di -20 itu tidak bisa mengcover area fokus, maka ini tinggal masuk ke service. Kita coba, semoga bisa mendapatkan fokus yang kita inginkan. Oke. Jadi ini setelah saya preview, kemudian saya zoom mentok, itu baru didapatkan tulisan N ataupun I nya dan K ini agak tajam. Jadi di 1,8 ini sudah ditemukan titik fokusnya sudah benar. Dengan kalibrasi memajukan dari titik fokus sampai -20 baru bisa dapatkan titik fokus yang saya inginkan. Jadi bagi teman-teman yang mengalami permasalahan, silahkan dicoba. Jadi intinya sebelum teman-teman mengkalibrasi harus tahu dulu, ketika fokusnya itu lari ke belakang, majukan fokusnya sehingga arahkan ke arah gambar kamera. Namun kalau fokus teman-teman larinya ke depan, maka geser dari titik fokus itu menuju ke gambar gunung. Jadi semudah itu. Kalau larinya ke belakang tinggal dimajukan, kalau fokusnya lari ke depan tinggal dimundurkan. Gampang toh? Sementara itu dulu. Jadi kalibrasi ini sangat bermanfaat bagi lensa teman-teman yang mengalami masalah, khususnya yaitu yang sering misfokus, terutama lensa-lensa yang berbukaan lebar, atau jika teman-teman sering menggunakan lensa dengan bukaan lebar ataupun setting diafragma di bukaan lebar, itu sangat rentan sekali terjadi misfokus. Namun ketika misfokusnya itu katakanlah sering lari ke depan, maka itu bisa dipastikan itu perlu dikalibrasi. Namun jika fokus teman-teman larinya tidak beraturan, kadang ke depan kadang ke belakang,
itu bisa disebabkan oleh kesalahan dari lensa, sehingga kemungkinan kecil bisa dibetulin dengan kalibrasi. Namun jika itu larinya ke belakang terus ataupun ke depan terus, itu kemungkinan besar masih bisa kita kalibrasi. Jadi prinsipnya untuk kalibrasi ini, ketika titik fokusnya lari ke belakang, kita majukan saja. Namun kalau fokusnya lari ke depan, kita mundurkan. Sesimpel itu. Jadi jangan dibuat ribet. Kalau teman-teman mengalami permasalahan di lapangan, jadi nggak perlu panik. Laksanakan kalibrasi seperti itu, tinggal trial dan error saja. Namun cari tempat ataupun cari kondisi yang memungkinkan ya. Jangan ketika mau dikejar momen kita kalibrasi, itu bakalan ambiar. Jadi tunggu saat yang tepat ataupun saat yang kita santai untuk kita melakukan proses kalibrasi. Oke, sementara itu semoga bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan atau teman-teman malah masih bingung, lanjut saja ke kolom komentar. Sementara itu dulu, semoga bermanfaat. Terus berkarya dengan kerendahan hati. Sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.